Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad walhamdulillahil alamin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ibu bapak, teman-teman sekalian dirahmati Allah dimanapun berada, saya doakan semoga selalu sehat-sehat, sehat pikirannya, sehat badannya, sehat jiwa raganya, dan semoga selalu dilimpahkan rezeki yang banyak, berlimpah dan barokah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu mari kita bersama-sama berdoa. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Allahumma faqihna fid din wa alimna tafsir. Allahumma faqihna fid din wa alimna tafsir. Allahumma faqihna fid din wa alimna tafsir. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Mari kita siapkan untuk sukses diri kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal 'azimi sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi anzilni munzalam mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi. Innallaha la yuhliful mi'ad. Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana indal awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Hasbunallahu sayu'tinallahu min fadlihi wa rasuluhu inna ilallahi raghibun. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bapak Ibu, Ibu Bapak sekalian yang dirahmati Allah, dimanapun Anda berada, semoga selalu sehat-sehat, sehat-sehat. Pada kesempatan pagi yang indah ini, saya ingin mengingatkan kembali, terutama untuk diri saya pribadi dan kepada teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian, bahwa Allah subhanallah wa ta'ala memiliki sifat, memiliki zat yang luar biasa. Ya, salah satu zatnya, salah satu sifatnya yaitu Allah itu maha kaya. Allah itu maha kaya. Allah itu maha kaya. Ya. Allah memiliki sifat yang sangat indah, keindahan terletak pada makna-maknanya atau nama-namanya. Yaitu salah satu nama yang sangat indah, yaitu yang sering kali kita bacakan di dalam doa-doanya, yaitu
Allah yang memiliki makna Al-Ghani, Allah yang maha kaya. Allah maha kaya. Bahwa Allah Azza wa Jalla yang sangat kaya dan kekayaannya itu sangat sempurna, ya, dengan apa yang Allah miliki, dengan apa yang Dia miliki, Allah SWT, segala apa yang ada di sisinya, sehingga Allah tidak memiliki, sehingga Allah tidak membutuhkan lagi selain dirinya itu sendiri. Allah sudah maha sempurna. Allah sifat yang tidak kekurangan. Kalau kita sebagai manusia, sebagai makhluk sosial, semuanya butuh. Waktu kita lahir, butuh bantuan. Waktu ya, bantuan orang. Nanti di saat kita meninggal, kita juga butuh bantuan orang lain lagi. Ya, kita yang menggali kubur, yang mengusung jenazah, dan seterusnya. Kita butuh bantuan. Bahkan di dalam kehidupan ini, jadi kita saat lahir kita ditolong orang. Meninggal nanti juga ditolong orang. Nah, lalu artinya kita tidak bisa sendiri. Lalu bagaimana dalam kehidupan kita saat hidup ini? Nah, mestinya kita tentunya juga harus menolong orang. Gitu. Ini yang menjadi perhatian kita. Kita makhluk sosial yang selalu butuh kepada orang lain. Sedangkan Allah SWT tidak berkurang sedikit pun, tidak memiliki kekurangan sedikit pun. Jadi seseorang yang membutuhkan. Jadi Allah itu, jadi kita seorang yang membutuhkan atau seorang yang memerlukan apa yang dibutuhkannya hingga dapat dia capai. Jadi kalau kita ingin mendapatkan kemuliaan, mendapatkan kebaikan, di samping kita membutuhkan bantuan orang lain kita, yaitu kita tentu yang maha segala yang kita butuhkan, yaitu Allah SWT. Sementara itu kita memiliki. Jadi Allah SWT yaitu berfirman. Allah SWT berfirman yang maknanya dalam Quran surat Al-Hajj ayat 64. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla benar-benar maha kaya lagi maha terpuji. Maha kaya adalah lagi terpuji. Jadi kita hanya berharap kepada Allah SWT karena Allah maha kaya dan maha terpuji. Sebagaimana Allah juga terangkan, maka Allah Azza wa Jalla tidak membutuhkan sesuatu pun, dan Dia Azza wa Jalla maha terpuji, maha indah, maha terpuji, maha agung dalam segala keadaan. Jadi dijelaskan lagi Tuhanmu maha kaya yang mempunyai sifat kasih sayang dalam Quran surat Al-An'am ayat 133. Maka berdasarkan ayat tersebut Al-Baghdadi menjelaskan artinya tidak ada satupun yang kaya dalam segala sesuatu kecuali Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla tidak membutuhkan hambanya dan tidak membutuhkan pula ibadah-ibadah kita. Sejatinya kita saat ini ibadah, membaca Al-Quran apapun, itu Allah tidak butuh itu semua sekalian. Demikian pula dijelaskan dari Imam Syaukani, beliau mengatakan artinya Allah Azza wa Jalla kaya tersebut apa maknanya? Dia tidak membutuhkan mereka selain Allah, ya, dan tidak pula membutuhkan ibadah kita atau ibadah kita semua atau ibadah mereka semua, dan apapun yang kita lakukan tidak memberikan manfaat kepada Allah, ya, ibadah kita apapun itu tidak memberikan manfaat bagi Allah, dan kekafiran kita, kekufuran kita tidak juga mendatangkan mudarat bagi Allah SWT. Ini dijelaskan di dalam hadis qudsi. Ya, hadis qudsi yang maknanya, wahai para hambaku, ya, sesungguhnya kalian tidak akan mampu mencapai tingkat yang dapat membahayakanku, dan tidak pula akan mampu mencapai tingkat yang dapat memberi manfaat kepadaku. Wahai para hambaku, sesungguhnya jika makhluk pertama, jadi Nabi Adam, dari sebelum Nabi Adam itu ada makhluk sebelumnya, ya, hingga makhluk terakhir dari kalian, baik jin maupun manusia, semuanya menjadi satu hati, yang paling bertakwa di antara mereka kalian,
dari kalian, ya, semuanya dari zaman dulu dan sampai nanti di zaman akhir dikumpulkan menjadi satu, bersatu, bahkan yang paling bertakwa pun paling satu, bahwa tidaklah yang demikian itu akan menambah kekuasaanku sedikit pun, kata Allah. Tidaklah mereka semua itu dikumpulkan, semua makhluk bumi, malaikat, jin, setan, semuanya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang baik-baik semua tadi, ya maksud saya begitu, malaikat, manusia, jin yang bertakwa itu tidak sedikit pun menambah apa? Kekuasaan Allah. Dan Allah juga terang, wahai hambaku, dan sesungguhnya jika makhluk pertama hingga makhluk terakhir dari kalian, baik jin maupun manusia, semuanya menjadi satu hati yang paling jahat, jin, iblis, semuanya ya, semuanya dari makhluk pertama, semuanya dikumpulkan jadi satu, tidaklah mereka yang demikian itu akan mengurangi kekuasaan Allah sedikit pun. Gitu ya. Itu teman-teman sekalian. Jadi Allah maha segalanya ya. Itu Allah tidak terpengaruh dari kita. Dijelaskan lagi. Jadi maka janganlah dijelaskan di dalam Quran Ali Imran ayat 176, janganlah kamu disedihkan oleh orang-orang yang segera menjadi kafir. Sesungguhnya mereka tidak sekali-kali dapat memberi mudarat Allah Azza wa Jalla. Jadi kita harus yakin, percaya akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, kekayaan Allah taala. Allah Subhanahu wa taala dijelaskan juga, wahai para hambaku, sesungguhnya kalian tidak akan mampu mencapai tingkat yang dapat membahayakanku dan tidak pula akan mampu mencapai tingkat yang dapat memberikan manfaat. Maknanya apa dari ayat tersebut? Maknanya yaitu Allah Azza wa Jalla tidak akan mampu menimpakan ya para hamba Allah. Maksudnya begini. Maknanya dari Allah Subhanahu wa taala, para hamba Allah ya, para hamba Allah yang makhluk semuanya, ciptaan Allah semuanya, tidak akan mampu mendatangkan mudarat kepada Allah Azza wa Jalla dan tidak akan mampu memberikan manfaat kepada Allah Azza wa Jalla. Maka sebab Allah Azza wa Jalla itu adalah zat yang Ghani, maha kaya dan maha terpuji. Dia tidak membutuhkan ketaatan para hambanya, ya. Ketaatan para hambanya tidak akan menambah manfaat bagi Allah Azza wa Jalla. Tetapi merekalah yang justru sebenarnya merekalah atau kitalah yang taat ini mengambil manfaat dengan ketaatan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Begitu pula Allah juga tidak mengalami bahaya apapun jika semua itu durhaka kepada Allah, tetapi merekalah yang akan mengalami bahaya, ya, bahaya akan kedurhakaan mereka itu sendiri, gitu ya. Maka dijelaskan dalam Quran surat Ali Imran ayat 176 tadi, janganlah kamu disedihkan oleh orang-orang yang mengajak kesesatan, maka segera menjadi, karena mereka akan menjadikan segera mereka yang orang yang mengajak kesesatan itu mereka akan segera menjadi kafir, dan sesungguhnya mereka tidak sekali-kali dapat memberi mudarat apapun ya. Itu teman-teman sekalian, kalau kita semakin yakin percaya akan kekuasaan Allah, akan kekayaan Allah. Dijelaskan juga ada teman-teman sekalian, dijelaskan yaitu menurut hadis qudsi, wahai para hambaku, sesungguhnya jika makhluk pertama, ini hampir sama teman-teman sekalian, maka menurut jika makhluk pertama sampai makhluk terakhir tadi, maknanya apa? Itu tidak akan mendatangkan manfaat maupun tidak mampu mendatangkan mudarat. Maknanya apa? Merupakan isyarat bahwa kekuasaan Allah Azza wa Jalla itu tidak akan bertambah dengan ketaatan para hambanya, meskipun semuanya berkumpul menjadi orang yang bertakwa. Demikian pula kekuasaan Allah Azza wa Jalla tidak akan berkurang dengan kedurhakaan para hambanya. Walaupun atau meskipun mereka semua, baik jin maupun manusia, menjadi satu untuk durhaka kepada Allah semuanya. Baik jin maupun manusia menjadi satu untuk mendurhaka kepada Allah pun. Karena sesungguhnya, kenapa? Karena sesungguhnya Allah Azza wa Jalla memiliki zat yang Ghani, maha kaya, dan tidak membutuhkan apapun, sesuatu pun kepada selainnya. Allah memiliki kesempurnaan yang mutlak
baik zat, sifat maupun perbuatannya. Kekuasaan Allah Azza wa Jalla adalah kekuasaan sempurna, tidak memiliki kekurangan sedikit pun, ya, dan semua dari semua seginya sampai semuanya sempurna, ya, semuanya sempurna itu. Demikian makna dari Al-Ghani. Al-Ghani, nama yang sangat indah, maknanya pun sangat agung, ya. Maka sekarang dari ini kita bisa gunakan dalam supaya kita mendapatkan manfaat. Justru kita akan mendapatkan manfaat dari Asmaul Husna tadi. Maka mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut dan mengingat nama Al-Ghani yang memiliki makna, yaitu Allah Maha Kaya, Allah Maha Sempurna. Pertama, jika maksud doa tadi memohon, misalnya jika kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar kebutuhan-kebutuhan kita dipenuhi, kebutuhan apapun, ya, dipenuhi, maka terutama kebutuhan material, ya, materi kita, ya, dipenuhi, insya Allah, atau dikayakan hati kita. Yang kedua, jika maksudnya berdoa adalah beribadah secara umum, hendaknya segera melakukan peribadatan atau beribadah kepada Allah dengan sepenuh kesadaran, penuh semangat, penuh rasa harap, dengan cara yang benar, mengingat Allah itu Maha Kaya. Kita yakin, tidak ada harus yakin dengan sungguh-sungguh, tidak perlu ragu, tidak ada keraguan, tidak ada ketaatan. Jadi bahkan kekayaan Allah semuanya tadi, pemilik alam semesta itu Allah Subhanahu wa taala. Apapun bagi Allah itu mudah, ya. Maka yang dibutuhkan adalah keyakinan yang tingkat dewa, tingkat tinggi. Manusia sangat kalah, kita harus berharap bahwa kita adalah memang manusia yang sangat butuh kepada Allah, butuh beribadah kepada Allah Azza wa Jalla agar mendapatkan kasih sayang dan kita bisa mendapatkan ridho. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala juga sebenarnya artinya sejatinya yang membutuhkan untuk di kita. Itu teman-teman sekalian. Jadi mari kita terus berdoa, memohon dengan penuh harap, dengan penuh kesadaran bahwa bagi Allah itu mudah, dan Allah itu Maha Kaya, Maha Kaya, Maha Kaya, Maha Kaya, Maha Kaya, dan penuh kesadaran, penuh yakinan, dan kita hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan kita semua yakin, tambah percaya bahwa Allah tidak beranak, tidak diperanakan, tidak, dan Allah tidak 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 butuh siapapun, ya, butuh siapapun, dan Allah cukup apapun. Itu Allah beda dengan manusia, beda dengan yang lain, bahkan makhluk-makhluk Tuhan-Tuhan lain selama ini yang ada, bagi Allah tidak ada yang mampu menandingi sedikit pun. Tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada kekuasaan selain Allah, tidak ada kekayaan yang menandingi kerajaan Allah, dan semuanya dalam kekuasaan Allah. Dan mudah-mudahan dengan ini kita semakin yakin, semakin percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala betul luar biasa, tidak bisa dibayangkan, tidak bisa ditandingkan, tidak bisa disandingkan dengan siapapun. Ya, semua kebenaran datang dari Allah dan kesalahan itu dari saya pribadi. Mari kita selalu lanjutkan untuk berdoa, semoga hajat-hajat kita dan hajat orang-orang tua kita, saudara kita, siapapun yang telah bersama kita, kita doakan semoga mereka semuanya sukses dunia, sukses akhirat, dan semuanya dikayakan melalui jalan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waqa'atil waqi'ah. Laisa maq'atiha kadhibah. Rafidatur rafi'ah.
Idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an munbassa wa kuntum azwajan salasa fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul masy'amati ma ashabul masy'amah wasabiqun nasabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im sulatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin ala sururin mawduna muttaqiina 'alaiha mutaqabilin yatufu 'alaihim wildanun mukhalladun bi akwabi wa abarika wa ka'sin min ma'in la yusaddauna anha wa la yunzifun wa fakihatin mimma yatakhayyarun wa lahmi tayrin mimma yastaqun wa hurun in ka amsalil lu'lu'il ma'mun jaza'am bima kanu ya'malun la yasma'una fiha lagwan wa la ta'sima illa kilan salaman salama wa ashabul yamin ma ashabul yamin fi sidrim mahdud wa talhim mangdud wa dillim mamdud wa ma'im maskur wa fakihatin kasirah la maqtu'atin wa la mamnu'ah wa furushim marfu'ah inna ansha'nahunna insya'a faja'alnahunna abkara uruban atroba li ashabil yamin sullatum minal awwalin wa sullatum minal akhirin wa ashabus shimal ma ashabus shimal fi samumin wa hamim fadillim min yahmum la baridin wa la karim innahum kanu qabla dalika mutrafin wa kanu yusiruna alal hinsil adim wa kanu yaquluna idza mitna wa kunna turabban idaman a inna lamab'usun awa abaunal awwalun qul innal awwalina wal akhirin lamajmu'una ila miqati yaumin ma'lum summa innakum ayyuhad dalluna mukatsibun la'akiluna min syajarin min zaqqum famali'una min al-butun fasyaribuna 'alaihi minal hamim fasyaribuna syurbal him hadza nuzuluhum yawmaddin nahnu khalaqnakum falawla tusaddiqun afara'aytum ma tumnun a'antum takhluqunahu am nahnul khaliqun nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin ala anubattila amsalakum wa nunsyi'akum fi ma la ta'lamun walaqad alimtumun nasy'atal ula falawla tadhakkarun afara'aytum ma tahrusun a'antum tazra'unahu am nuzzari'un law nasya'u laja'alnahu hutaman fadaltum tafakkarun inna lam ramun bal nahnu mahrumun afara'aytumul ma'a alladhi tashrabun a'antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun
لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعل نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون فتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنات نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية الجحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم